Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Sabtu 11 Juni 2022, peringatan wajib Santo Barnabas Rasul. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai dengan 13. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut, atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan, ketika kita hendak berbuat baik untuk orang lain, kerap kali banyak pergulatan dan pertimbangan yang kita pikirkan. Akibatnya, malah kita membatalkan perbuatan baik itu. Kadang pertimbangan itu tampaknya sangat logis dan saleh. Misalnya, jangan-jangan saya hanya dimanfaatkan saja. Pertolongan ini akan membuat dia bertambah malas, dan lain sebagainya. Hal ini akan membuat kita menjadi pengamat dan berhenti pada niat baik saja, dan tidak pernah menghasilkan tindakan nyata. Melalui firman hari ini, kita bisa melihat Yesus meminta kepada para muridnya untuk pergi dan berbuat baik, tulus tanpa pamrih, dan selalu mengandalkan Tuhan. Kita tidak hanya mengandalkan kelebihan ataupun kenyamanan fasilitas kita, karena ketotalan pada Tuhan akan meringankan dan membahagiakan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja memperingati Santo Barnabas Rasul. Nama sebenarnya adalah Yusuf, namun oleh para rasul ia dipanggil Barnabas, yang artinya anak penghiburan. Ia banyak melakukan pelayanan bersama dengan Paulus yang saat itu lebih dikenal dengan nama Saulus. Dalam kisah para rasul, kita mengenal Barnabas sebagai seorang rasul yang baik hati, bijaksana, murah hati, penuh iman dan Roh Kudus. Dia adalah orang pertama yang berani menanggapi pewartaan para rasul dan menyerahkan seluruh hartanya bagi gereja. Namun jasa yang harus kita kenang betul adalah bagaimana ia merupakan pribadi yang tahu menilai kualitas orang. Artinya, Barnabaslah yang menolong Paulus ketika Paulus kurang begitu diterima oleh kalangan murid di Yerusalem. Barnabaslah yang menjemput Paulus tatkala Paulus dipulangkan oleh murid-murid Tuhan di Tarsus, kampung halamannya. Karena Barnabas, Paulus diterima dalam jemaat Kristiani, khususnya di Antiokhia. Dan pada saatnya, Paulus akan menjadi rasul besar
yakni rasul dan guru segala bangsa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, gereja dan komunitas manapun selalu membutuhkan orang-orang seperti Barnabas ini. Dia adalah orang yang selalu mengupayakan perdamaian, keutuhan, kesatuan, dan tahu menilai kemampuan dan kualitas diri orang. Sering ada orang yang tidak disukai di komunitas, tetapi orang macam Barnabas akan tahu mengenai apa yang mesti kita buat dengan orang tersebut. Marilah kita mohon agar bisa menjadi Barnabas-Barnabas zaman ini di tengah masyarakat dan komunitas yang suka memojokkan orang dan suka tidak rukun ini. Marilah berdoa. Allah Bapa pemelihara kehidupan, Engkau telah memilih Santo Barnabas yang penuh iman dan Roh Kudus untuk mempertobatkan bangsa-bangsa. Semoga Injil Kristus diwartakannya dengan giat, kami wartakan dengan setia lewat perkataan dan perbuatan kami. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.